Hai semuanya, ketemu lagi bareng kita, gue Arlita. Hari ini gue sama Vio. Nah, di video sebelumnya kita bahas tentang mitos dan fakta psikotes. Sekarang kita bakal bahas mitos dan fakta tentang interview kerja. Jadi nanti gue akan sebutin satu-satu mitos dan faktanya, dan Vio akan jelaskan lebih lanjut. Pertama, itu mitos atau fakta. Kedua, kalau itu mitos, sebenarnya tuh yang benar gimana sih gitu ya? Ya. Oke, kita lanjut aja langsung ke yang pertama. Katanya kalau interview kerja itu pakaian dan cara bicara kita itu harus formal gitu. Itu mitos atau fakta? Sebenarnya gini, Mm-mm. sampai saat ini cara berpenampilan dan cara berbicara itu masih tetap penting gitu ya. Eh, nggak kemudian datang interview pakai Sandal celana jepit. robek-robek gitu, nggak juga. Oke. Nah, tapi memang sudah bukan lagi menjadi penilaian yang utama. Jadi kalau misalnya dulu itu datang interview itu harus pakai kemeja panjang berdasi gitu ya, pantopel gitu kan. Nah sekarang mungkin udah nggak jadi wajib lagi tuh. Oh, oke. Sekarang udah nggak jadi wajib lagi. Memang ada bottom line-nya, artinya kayak yang tadi gue bilang ya nggak juga ke interview pakai celana robek-robek, pakai sandal jepit gitu. Dan gue pernah ada kandidat yang datang kayak gitu, pakai topi kebalik, terus pakai kaos singlet, believe it or not gitu ya, pakai kaos singlet, pakai celana robek-robek. Singlet doang. Mm-mm, Oh, oke. gitu. Jadi dan ada manusia seperti itu tuh ada gitu. Oh, oke. Wow, keterima nggak akhirnya? Ya enggak, langsung diusir gitu. Jadi tetap ya ada Tetap bottom ada, line-nya gitu. ya tetap ada bottom line-nya. Yang penting adalah standar etikanya itu terpenuhi gitu. Jadi Misalnya sopan mungkin ya. betul, nggak menampilkan bagian tubuh yang tidak perlu ditampilkan juga gitu. Jadi ada standar etikanya lah. Jadi kalau sekarang nih sebetulnya interview mau pakai sepatu kets kita nggak terlalu peduli gitu ya. Selama sepatu ketsnya nggak yang buluk banget gitu. Terus jangan pakai kaos belel juga gitu. Oke, kalau gitu pakaian harus formal banget enggak ya sebenarnya? Nggak harus formal Walaupun banget. ada Jadi bottom line-nya. betul. Jadi itu adalah fakta Dulu. yang dulu gitu ya. Iya. Yang sekarang mungkin sudah mulai ditinggalkan. Masih ada perusahaan yang seperti itu, masih ada. Jadi kita nggak bisa bilang ini mitos. Kita tetap katakan bahwa ini adalah fakta. Cuma memang sudah mulai ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mulai melek akan yang namanya kompetensi gitu. Oke. Prioritasnya adalah kompetensi. Kemudian cara bicara yang harus formal gitu ya. Gimana tuh? Balik lagi ada standar etikanya gitu. Ada standar etikanya, kita nggak pernah menuntut bicaranya harus kayak Pak Lurah lagi pidato, nggak gitu kan. Jadi harus kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu dan sebagainya gitu ya, kayak pejabat kalau pidato gitu, nggak harus kayak gitu. Tapi ada etikanya, ada standar etikanya. Karena gini, salah satu yang dicari dari interview adalah kecocokan komunikasi antara si kandidat sama usernya gitu kan. Jadi kalau misalnya ngomongnya terlalu formal, kecocokan ini nggak akan ketemu, nggak akan terbentuk gitu. Justru ketika kita bicaranya lebih santai, itu mungkin akan jadi match gitu sama user. Wah, asik nih anaknya diajak ngobrol. Mungkin nanti kalau pas kerja juga asik kayak gitu. Apalagi kalau ada sentuhan humornya juga ya kadang. Ya, memang jangan jadi berlebihan juga. Betul. Balik lagi ada standar etikanya. Jangan sampai kayak jadi pakai gua lu segala gitu loh karena benar. saking santainya gitu ya. Benar. Oke, jadi untuk pakaian dan cara bicara sebenarnya itu masih penting Masih jadi fakta, perhatian ya. masih berupa fakta, cuma bukan lagi menjadi prioritas nomor satu Oke. sebagai penilaian di interview gitu. Oke, itu yang pertama. Yang Yes. kedua, katanya kalau kita jawab pertanyaan interview itu kita harus jawab yang panjang supaya memberikan kesan kita tuh banyak pengetahuan atau kita tuh pinter gitu. Kalau itu gimana? Mitos atau fakta? Kalau pertanyaannya adalah, kalau mitosnya adalah bicaranya semakin panjang, menjawabnya semakin panjang, itu makin memunculkan kesan pintar. Sih kita nggak bisa bilang enggak gitu. Mungkin iya juga gitu. Berarti kan dia bisa
bisa menyambungkan segala macam informasi menjadi satu penjelasan yang lumayan panjang gitu. Tapi balik lagi, apakah itu yang kita minta? Sebagai interviewer, bukan itu yang kita minta. Yang kita minta adalah jawabannya itu menjawab dari pertanyaan. So, pertama gini, selama jawabannya menjawab pertanyaan, itu cukup sebetulnya, itu cukup. Nah, lebih lanjutnya yang kita butuhkan adalah gambaran pola kerangka berpikirnya si kandidat tersebut gitu. Jadi gimana sih cara dia menganalisa sesuatu, gimana cara dia mendeskripsikan sesuatu, gimana cara dia menyambungkan benang-benang merah gitu, critical thinkingnya dan sebagainya. Itu yang akan kita lihat, bukan teori yang ada di textbook itu dibacain ulang lagi, bukan gitu. Tapi yang kita pengen tahu adalah critical thinkingnya, pola berpikirnya dan sebagainya gitu. So lebih panjang, lebih terkesan pintar, iya. Tapi balik lagi tergantung panjangnya itu ada isinya atau enggak. Bahkan malah kalau misalnya panjang tapi enggak ada isinya, kadang kita suka potong kok. Bukan itu yang kita tanya gitu. Oke, benar-benar. Apalagi mungkin gini ya, kalau panjang itu bisa menunjukkan kalau kita tuh bisa memikirkan hal-hal yang banyak dan detail. Tapi kalau dipanjang-panjangin dan pada akhirnya nggak ada isinya, ya itu juga kesannya malah negatif ya. Betul. Dapatnya. Kita nggak butuh lah tukang pidato, kita nggak butuh gitu ya. Kita nyari orang yang bekerja dengan otak, dengan tangan, dengan tenaga dan pikiran gitu, bukan dengan mulut gitu. Kecuali interviewnya untuk yang sales atau memang pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan banyak ngomong gitu. Kan ada tuh yang kadang kita nyari lowongan buat marketing yang isinya dia jadi MC event gitu kan, nge-host dan sebagainya gitu ya. Itu pun sebenarnya apa ya? Berarti kan kita ngelihat skill komunikasinya gitu ya Mas ya. Yes. Untuk orang-orang kayak gitu. Tapi panjang itu bukan aspek satu-satunya ya. Yes. Jadi bukan berarti harus panjang sih memang gitu. Cuma memang gini, pada untuk jabatan-jabatan tertentu, untuk posisi tertentu kita butuh orang yang bisa mengisi kekosongan dengan omongan gitu. Jadi panjang dan nggak ada isinya, tapi dia bisa ngomong terus, kadang itu juga jadi poin positif, tergantung dari posisi yang dibutuhkan gitu. So, jawabannya tergantung. Mitos atau faktanya tergantung. Selanjutnya, katanya kalau lagi interview kerja, terus ditanya sesuatu, jangan pernah bilang kalau kita tuh nggak tahu. Pokoknya kita harus selalu menjawab pertanyaan yang diberikan. Itu mitos atau fakta? Ini sih udah, kalau menurut gue sih ini udah jelas mitos. Gitu ya. Kenapa tuh? Kita nggak mau orang kerja sama kita itu sok tahu. Tuh. Pertama, pada saat kita bekerja, kita tuh bisa berkomunikasi dengan siapapun, dengan rekan kerja kita, dengan atasan kita, dengan divisi lain, dengan pihak eksternal, dengan pihak pemerintahan dan sebagainya. Kita nggak mau punya karyawan yang suka ngomong tapi bluffing gitu, yang dia sebenarnya nggak tahu tapi sok tahu gitu, atau yang ngomongnya tinggi gitu, bahasanya tinggi. Itu kita nggak butuh orang-orang kayak gitu. Suatu saat dia akan bikin blunder. Udah pasti suatu saat cepat atau lambat dia akan bikin blunder, dan itu bahaya gitu. Jadi itu satu. Yang kedua adalah tujuan kita interview, kita juga pengen tahu tadi cara dia berpikir, pola pemikirannya dia sama kerangka berpikirnya dia, sehingga nggak apa-apa untuk bilang nggak tahu. Terutama ketika user yang bertanya, biasanya akan banyak technical terms yang ditanyakan gitu. Nah, ketika kita nggak tahu, ya jangan bilang kita tahu dan penjelasannya salah. Itu akan fatal gitu. Jadi ya kalau memang nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Tapi ungkapkan juga kenapa nggak tahu, atau
Apa yang kita dia tahu. tahu, betul. Yang dia tahu seberapa jauh sih gitu. Misalnya, oh saya nggak tahu Pak, tapi yang saya tahu, maksudnya yang menurut saya begini gitu. Jadi tetap ada penjelasan, cuma nggak usah bilang tahu dan so tahu juga gitu. Bisa nggak sih kalau gue bilang gini, sebenarnya akan mungkin impresinya lebih positif saat kita bisa menjawab semua pertanyaan gitu ya. Tapi daripada kita menjawab hal yang sebenarnya kita nggak tahu, sebenarnya lebih baik kita mempersiapkan diri dengan misalnya kalau kita interview user ya berarti basic technical information yang kayak gitu-gitu mungkin bisa dibaca-baca lagi gitu ya. Sebenarnya pengetahuan dan wawasan seseorang itu sangat penting gitu ya. Tapi yang nggak kalah penting adalah satu, kemauan belajar, yang kedua kejujuran dan karakternya dia gitu. Itu nggak kalah penting gitu. Jadi daripada kita ngambil orang yang pinter tapi jadi so tahu dan nggak mau disalahkan gitu ya. Dan males gitu ya. Dan males, kita prefer memilih yang mungkin less experience tapi kemauan belajar yang tinggi, kemudian dia mampu dan mau untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu. Kadang negatif poin dari kita mencari orang yang berpengalaman adalah pola berpikirnya, mindsetnya sudah terbentuk. Dan biasanya ketika dia pindah ke lingkungan yang baru, sangat sulit bagi dia untuk unfreezing dan membentuk adaptasi dengan lingkungan yang baru lagi. Itu bakal susah. Open-minded gitu ya. Oke. Kalau gitu yang tadi mitos. Selanjutnya katanya gini, dalam interview kerja atau dalam seleksi kerja secara umum mungkin ya, yang paling pintar atau yang punya pengalaman kerja paling banyak biasanya yang pasti akan diterima. Itu bener nggak? Kalau pertanyaannya pasti, berarti jawabannya enggak. Berarti jawabannya mitos. Oke. Gitu ya. Karena yang kita cari belum tentu harus selalu yang paling pintar gitu. Kita punya bottom line, kita punya standar requirement, minimum requirement. Selama minimum requirement-nya itu sebetulnya terpenuhi, sisanya kita akan melihat dinamika dari keseluruhannya. Gitu. Misalnya gini, kita mencari engineering misalnya, orang engineering, orang yang ngerti teknik, orang yang ngerti mekanik gitu dan sebagainya. Dia pinter nih, hasil tesnya dia paling pintar gitu, paling tinggi nilainya dan sebagainya, tapi pada saat interview kelihatan bahwa dia tipe orang yang misalnya bossy gitu kan, atau yang tadi bluffing, yang selalu ngerasa selalu benar dan nggak mau disalahkan. Itu akan jadi blunder yang fatal untuk perusahaan kalau kita meng-hire orang seperti itu gitu. Jadi kita akan prefer orang yang punya minimum requirement, artinya secara pengetahuan, secara wawasan, secara pengalaman, technical skills-nya dia punya gitu ya, biarpun mungkin nggak setinggi yang kandidat sebelumnya, tapi ketika kandidat yang ini semuanya udah cukup gitu ya, semuanya sudah cukup, tapi dibarengi dengan hal-hal lain yang di luar technical skill, itu lebih mumpuni dan lebih adaptif, lebih fleksibel, akan sangat membantu kerjasama tim, kemudian project-project yang baru dan sebagainya gitu. Oke. Jadi pintar, punya pengalaman kerja yang banyak itu bisa jadi penunjang, tapi bukan jadi garansi kalau yang paling pintar atau yang pengalaman kerjanya paling banyak yang akan diterima gitu ya. Yes. Makanya ada yang namanya psikotes kan, ada yang namanya psikotes, ada yang namanya tes awal. Biasanya tes seleksi awal itu bukan cuma psikotes, tapi kadang untuk posisi-posisi tertentu kita juga kasih technical test juga gitu, tes praktek dan sebagainya. Jadi selama psikotes dan technical tesnya itu lulus gitu ya, misalnya dari 500 orang kita ambil 50 orang, dari 50 orang anggaplah kita interview semua gitu kan. Nah, dari 50 orang ini semuanya udah bisa nih ngerjain pekerjaan yang dibutuhkan gitu. Udah bisa ngerjain pekerjaan yang dibutuhkan, tinggal gitu kan. Tinggal pertama cocok nggak sama
atasannya. Yang kedua etos kerjanya gimana, motivasinya dia gimana dan sebagainya gitu. Banyak hal-hal yang kita gali dari interview, karena tujuan dari interview sendiri adalah menggali lebih dalam. Oh, oke. Banyak juga ya. Kalau gitu bisa nggak sih kayak gue bilang sebenarnya hasil interview dan psikotes itu saling saling dinamis, saling bisa digunakan untuk menyimpulkan si orang itu harus kayak dong, gimana harus ya? dong. Kita nggak bisa ngelihat cuma dari hasil psikotesnya, kita juga nggak bisa lihat dari interviewnya aja gitu. Kadang kita nggak pernah tahu kapan kita melontarkan pertanyaan yang sebetulnya dia sudah kuasai 100% gitu ya. Sehingga memunculkan kesan bahwa dia pinter banget, dia oke banget, kompetensinya tinggi banget dan sebagainya. Padahal itu memang yang sudah setiap hari dia kerjakan selama puluhan tahun misalnya. Ya udah pasti dia paham dengan jawaban dari pertanyaan kita, tapi belum tentu secara potensi dia juga tinggi, dengan secara kepribadian dia juga nggak ada masalah, belum tentu gitu. Jadi kita tetap harus cocokan, harus sinkron gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini nih isu sensitif tapi seru nih. Gaji nih. Bahkan buat orang HR gaji tuh emang juga yang paling tricky ya kayak gini. Yes. Oke, katanya gini. Memberikan penawaran gaji yang lebih rendah akan membuat kesempatan kamu diterima kerja lebih tinggi. Bener nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Ini pertama gini. Ini kan kita ngomong pertanyaan di saat interview gitu ya. Tuh. Kalau memang pada kenyataannya dia minta gaji yang lebih rendah, ya kenapa enggak kita ambil dia gitu kan. Tapi di sini ini kita bicara soal interview. Kalau kita bicara soal interview, ini adalah mitos, karena kita tidak bertanya pertanyaan tentang gaji sebagai literally kita menanyakan dia mau gaji berapa gitu. Tapi yang mau kita tahu di sini adalah penghargaan dia terhadap dirinya sendiri. Gitu. Okay. So dengan kemampuannya dia, dengan skill setnya dia, dengan kompetensinya dia, dengan pengalaman dan pendidikan, background dan sebagainya, dia menghargai dirinya seberapa tinggi sih? Apakah ketinggian? Apakah kerendahan? Gitu kan? Kita kan udah bisa lihat dari CV-nya, dari hasil tesnya, kita udah bisa lihat seberapa worth-nya orang ini, gitu kan? Terus ketika dia minta gaji lebih rendah dari yang ada di kepala kita itu akan memunculkan kesan bahwa si orang ini nggak pedean orangnya. Dia nggak bisa menghargai dirinya sendiri. Dan orang yang nggak bisa menghargai dirinya sendiri punya kecenderungan untuk tidak menghargai orang lain juga, gitu. Dan sebaliknya, kalau dia menghargai dirinya terlalu tinggi, kita kan juga bisa lihat ya, maksudnya orang-orang yang oke, pendidikannya bagus, mungkin udah S3, S2 gitu kan, dari universitas ternama, terus IPK-nya bagus, pengalaman kerjanya banyak dan sebagainya. Terus dia menawar overprice gitu. Itu sering banget kita temui yang seperti itu. Kadang kita balik lagi ke mitos yang sebelumnya tadi ya. Kita nggak butuh-butuh banget orang yang paling pintar, yang pintar banget, yang pengalaman banget. Gitu juga kadang nggak butuh-butuh banget yang seperti itu kok gitu. Jadi di pertanyaan itu tujuan kita adalah menanyakan seberapa lo menghargai diri lo sendiri. Oke, nah jadi ingat ini gak sih kasus yang waktu itu ada fresh graduate S1? Oh iya, yang minta 8, yang dikasih 8 juta. Dia bilang kalau gak salah, gue mau daftar di perusahaan yang lokal aja tuh ya harusnya lu udah bersyukur dong, masa gajinya cuma segini gitu. Jadi ketinggian juga gak bagus, tapi ternyata naruh rendah, kerendahan juga gak bagus ya impresinya ya. Oke, jadi sebetulnya harga yang dia minta itu nggak ketinggian kok, nggak tinggi-tinggi banget. Memang justru standarnya memang segitu gitu. Ada ya. gitu lulusan S1 digaji segitu emang banyak ya. Ada dan banyak gitu. Okay. Dan sekarang tuh udah banyak perusahaan-perusahaan yang ngasih rate gaji lumayan tinggi gitu ya. Dan wajar dia minta kayak gitu. Bahkan kita pun
mungkin lulusan universitas tersebut juga akan mengharap hal yang sama sebetulnya. Cuma yang salah adalah cara dia mengekspresikannya sebetulnya. Karena gini, kita nggak butuh seperti yang mitos sebelumnya bahwa kita nggak butuh orang-orang yang overrating dirinya sendiri gitu. Jadi kita nggak butuh orang-orang yang suka bluffing, yang dia bahkan belum bisa membuktikan kompetensinya dia gitu. Lu pinter oke, lu lulusan universitas ternama oke, tapi ketika lu belum bisa membuktikan kompetensi lu bahwa lu mampu dan lu berkompeten, lu berharap gaji tinggi boleh asal selama lu nggak demanding gitu ya, terlalu menuntut orang lain harus menghargai lo gitu. Dan bahkan ada kesan merendahkannya kan. Betul, saat dia apalagi nyampein itu cara dia mengekspresikan keharapannya dia itu terlalu menghargai tinggi dirinya sendiri dan merendahkan mungkin orang lain, lulusan universitas lain, dan bahkan si perusahaan itu sendiri gitu. Jadi inget ini sih, dulu kan Mas pernah bilang sebenarnya dalam seleksi kerja itu nggak selalu perusahaan yang butuh kita atau kita yang butuh perusahaan aja, tapi sifatnya harus dua arah. Betul, gitu ya, nggak bisa kita lihatnya bisa. tinggi sebelah. Oke. Nah selanjutnya data yang terakhir nih, katanya kalau kita lagi interview kerja, nyontek. Iya, iyalah, orang ada tulisannya di sini daftarnya. Katanya kalau kita interview kerja, kita harus perkenalkan diri kita sedetail mungkin. Itu mitos atau fakta? Fakta, tapi lebih tepatnya bukan sedetail mungkin, tapi sedalam mungkin. Karena gini, kita tuh interviewer itu, HRD atau user tuh sebenarnya males kok nanya banyak-banyak gitu. Jadi kayak kesannya tuh ngapain sih lu kepo amat sama hidup gue kan gitu kan. Jadi kita juga males, kayak kesannya tuh kayak lu bacot banget sih gitu. Kita nggak mau kok nanya banyak-banyak gitu. Makanya kita berharap kita bisa mendapatkan informasi sedalam mungkin dari satu pertanyaan, which is adalah tolong perkenalkan diri Anda, atau misalnya tolong ceritakan diri Anda gitu kan. Itu yang biasanya suka di awal-awal kan? Di awal-awal interview biasanya pasti itu. Jadi faktanya bukan fakta. Tipsnya adalah please ketika kalian lagi di interview dan dapat pertanyaan kayak gitu, itu berarti interviewernya berharap bahwa dia sampai akhir interview itu udah gak nanya-nanya lagi. Nah itu makanya ada tuh mitos yang tadi tuh yang bilang menjawab pertanyaan makin panjang itu makin terkesan pintar gitu. Nah itu mungkin awal mulanya dari yang ini kali gitu, dari perkenalan, karena sebisa mungkin perkenalan tuh bukan cuma nama saya Vio, saya lahir tanggal sekian, anak pertama dari 3 bersaudara, saya sekolah di SMP ini, SMA ini, kampusnya di sini gitu. Bukan cuma itu gitu. Tapi hal-hal yang sepanjang mungkin, tapi yang komprehensif gitu, lebih dalam. Iya. Dan mungkin yang bikin kadang jadi kepanjangan adalah karena ya banyak hal-hal yang tadi ya, yang ditaruh di CV itu dijelasinnya dari awal lagi gitu. Padahal itu bisa jadi penunjang hal yang dalam yang mau kita ceritain aja gitu ya. Oke, kalau gitu ini fakta pakai tanda kutip gitu ya. Yang penting adalah kedalamannya gitu, bukan sebanyak banyak tapi nggak perlu tuh jelek, tapi sedikit terlalu ringkas enggak, itu juga nggak baik gitu ya, karena kita nggak bisa lihat juga kedalamannya. Oke, terakhir nih Mas, ada tips and trick nggak? Pertama, jadi diri sendiri, itu penting banget gitu ya. Gimana caranya kita mau kenal kalau si kandidat itu nggak jadi dirinya sendiri. Artinya dia bicara sediplomatis mungkin, dia bicara seformal mungkin gitu. Ya kita nggak akan kenal
si kandidat ini lebih dalam. Terus yang kedua, mindsetnya harus nothing tulus sih, gitu. Biasakan mindset nothing tulus. Kenapa? Gue tuh sering banget dapet curhatan, gimana sih cara interview supaya nggak ngeblank? Gimana sih cara ngejawab pertanyaan-pertanyaan interview dengan lancar gitu? Ya jawabannya adalah jangan cemas. Nah, gimana caranya supaya nggak cemas? Karena gini, kecemasan itu kan muncul ketika kita nggak yakin atau takut, kita punya ketakutan bakal diterima atau enggak, bakal ditanya apa dan sebagainya, takut nggak bisa jawab. Padahal sebetulnya ketakutan-ketakutan itu kan belum tentu terjadi gitu, makanya jadi cemas gitu. Nah biasanya kecemasan ini yang bikin kita ngeblank gitu. So pastikan mindsetnya adalah keterima, alhamdulillah, gue akan kerja di sini dengan serius dan loyal, dengan etos kerja yang tinggi. Kalau nggak keterima di sini ya udah, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa kan, nggak rugi juga. Iya benar. Paling rugi ongkos doang, gitu kan, nggak rugi apa-apa kok. Justru jadi pengalaman juga ya. Jadi pengalaman, pernah interview di situ. Bisa nanti curhat ke temennya gitu kan, gue ditanya kayak gini, gue jawabnya kayak gini, habis itu gue nggak lulus gitu, gue harus gimana, mungkin bisa jadi bahan curhatan supaya besok next interviewnya jadi lebih oke, bisa jadi gitu. Oke. Kalau gitu jadi diri sendiri sama nothing tulus ya, karena proses interview kerja balik lagi itu bukan tes, tapi itu sarana saling mengenal antara kandidat sama perusahaan untuk melihat kesesuaian gitu ya. Iya, karena kan ketika nanti bekerja itu kan kita menjalin satu hubungan, satu kontrak gitu kan. Ada hak dan kewajiban. Ibaratnya tuh ya kayak sama aja kayak ijab kabul orang nikah gitu. Ada komitmennya gitu Ada ya. komitmennya, harus menjalankan kewajiban, dan kita punya hak yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Dua-duanya butuh. Perusahaan butuh orang untuk bekerja buat dia. Karyawan pun atau kandidat pun butuh pekerjaan buat dia punya penghasilan. Dua-duanya butuh, nggak cuma si kandidat doang yang butuh pekerjaan, perusahaan juga butuh pekerja kok gitu. Dan kalau yang punya kewajiban itu bukan cuma pekerja itu, tapi perusahaan juga punya kewajiban gitu. Jadi nothing tulus saja. Iya, jodoh-jodohan guys, sama aja kayak nyari istri atau suami. Kalau emang gak jodoh ya udah gitu ya. Oke. Nah, kali ini udah habis nih data-data, fakta dan mitos yang udah kita bahas. Kalau teman-teman ada hal lain mitos yang pengen mungkin, atau data lain, pernyataan lain, itu boleh aja taruh di komen. Nanti kita akan balas atau kita akan bikin sesi 2-nya tentang interview. Nah, karena dalam seleksi kerja, interview dan psikotes itu biasanya satu paket. Jangan lupa juga cek video kita tentang psikotes ya Mas ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Dadah. Thank you guys.